Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nika Dekamang Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 2581 511 021 dari Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian yang berjudul Manajemen Risiko pada Proyek Desain and Build Pembangunan Villa Bertingkat. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa bagian utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, tinjauan pustaka, konsep penelitian, serta metode penelitian yang meliputi rancangan penelitian, sumber data, responden, variabel penelitian, dan tahapan analisis data. Masuk ke latar belakang, industri konstruksi memiliki tingkat kompleksitas dan ketidakpastian yang tinggi karena melibatkan banyak pihak, serta tahapan pekerjaan yang saling berkaitan. Kondisi tersebutlah yang dapat menimbulkan berbagai risiko seperti perubahan desain, keterlambatan material, rendahnya produktivitas tenaga kerja, lemahnya koordinasi, pembengkakan biaya, penurunan mutu, dan kecelakaan kerja. Metode design and build mengintegrasikan proses desain dan konstruksi dalam satu kesatuan tanggung jawab. Metode ini dapat mempercepat pelaksanaan proyek, tetapi juga meningkatkan risiko apabila desain belum matang, terjadi perubahan kebutuhan pemilik, atau koordinasi antar tim desain dan pelaksana tidak berjalan dengan baik. Risiko tersebut menjadi semakin penting pada proyek pembangunan villa bertingkat karena melibatkan pekerjaan struktur, arsitektur, MEP interior, landscape, dan finishing yang saling bergantung. Selain itu, proyek villa umumnya memiliki tuntutan desain dan mutu finishing yang tinggi, sehingga perubahan desain atau keterlambatan material dapat menyebabkan pekerjaan ulang, keterlambatan, dan peningkatan biaya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen risiko dengan probability impact metric untuk menentukan risiko dominan dan simulasi Monte Carlo untuk menganalisis ketidakpastian waktu dan biaya proyek. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi mitigasi yang lebih tepat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja risiko yang terjadi pada proyek desain and build pembangunan villa bertingkat? Yang kedua, risiko apa yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja proyek dari segi waktu, biaya, mutu, dan keselamatan kerja? Yang ketiga, bagaimana tingkat probabilitas dan dampak dari masing-masing risiko yang terjadi pada proyek? Yang keempat, bagaimana strategi mitigasi yang tepat untuk mengendalikan risiko pada proyek desain and build pembangunan villa bertingkat? Tujuan penelitian ini disusun sesuai dengan rumusan masalah. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai risiko yang terjadi pada proyek desain and build pembangunan villa bertingkat. Tujuan kedua adalah menganalisis risiko dominan yang mempengaruhi kinerja proyek berdasarkan aspek waktu, biaya, mutu, dan keselamatan kerja. Tujuan ketiga adalah menilai tingkat probabilitas dan dampak dari setiap risiko yang terjadi pada proyek. Tujuan keempat adalah menentukan strategi mitigasi yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif dalam pelaksanaan proyek. Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis, praktis, dan akademis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen konstruksi, khususnya dalam penerapan manajemen risiko pada proyek desain and build pembangunan villa bertingkat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Bagi kontraktor, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengidentifikasi risiko sejak awal, menentukan prioritas pengendalian, serta meminimalkan keterlambatan, pembengkakan biaya, pekerjaan ulang, dan penurunan mutu. Bagi konsultan, perencana, dan pengawas, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pembengkakan biaya, pekerjaan ulang, dan penurunan mutu, serta pengendalian proyek. Bagi pemilik proyek, hasil penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perubahan desain, persetujuan material, penentuan target proyek, dan strategi penanganan risiko. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang membahas manajemen risiko, metode desain and build, proyek villa bertingkat, serta simulasi Monte Carlo. Agar penelitian ini lebih terarah, penelitian ini memiliki beberapa batasan.
Yang pertama, penelitian difokuskan pada satu proyek pembangunan villa bertingkat yang menggunakan metode design and build. Lalu, risiko yang dianalisis meliputi tahap desain, perizinan, pengadaan, pelaksanaan struktur, arsitektur, MEP, finishing, keselamatan kerja, komisioning, dan serah terima. Ketiga, penilaian risiko dilakukan berdasarkan probabilitas kejadian serta dampaknya terhadap waktu, biaya, mutu, dan keselamatan kerja. Keempat, probability impact matrix digunakan untuk menentukan kategori dan risiko dominan. Selanjutnya, simulasi Monte Carlo difokuskan pada analisis ketidakpastian waktu dan biaya proyek. Selanjutnya, dampak terhadap mutu dan keselamatan kerja dianalisis menggunakan matriks risiko dan digunakan sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi. Ketujuh, data penelitian diperoleh melalui kuesioner, wawancara observasi, dan dokumen proyek yang dapat diakses. Kedelapan, penelitian ini merupakan studi kasus sehingga penerapan hasil pada proyek lain memerlukan penyesuaian terhadap karakteristik proyek yang bersangkutan. Pada bab 2, tinjauan pustaka. Ini membahas teori-teori yang menjadi dasar penelitian. Bagian pertama membahas proyek konstruksi yang meliputi pengertian proyek konstruksi, lalu jenis-jenis proyek konstruksi, karakteristik proyek, tahapan proyek, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Bagian kedua membahas manajemen proyek konstruksi yang mencakup pengertian, tujuan, dan fungsi manajemen proyek. Bagian ini menjelaskan bahwa keberhasilan proyek ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola waktu, biaya, mutu, sumber daya, komunikasi, dan risiko. Bagian ketiga membahas risiko dalam proyek konstruksi, yaitu pengertian risiko dan jenis-jenis risiko yang dapat muncul selama pelaksanaan proyek. Keempat, membahas manajemen risiko, mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, pemilikan risiko, hingga mitigasi risiko. Bagian berikutnya membahas metode pelaksanaan proyek konstruksi, khususnya metode design and build. Pada bagian ini dijelaskan jenis-jenis metode pelaksanaan, kriteria proyek design and build, karakteristiknya, risiko yang terdapat pada metode tersebut, serta hubungan antara risiko design and build dan kinerja proyek. Selanjutnya dibahas gedung bertingkat dan proyek pembangunan villa bertingkat. Pembahasan mencakup karakteristik teknis, tahapan pelaksanaan, tuntutan koordinasi, serta risiko khusus seperti perubahan kebutuhan pemilik, ketidakmatangan desain, keterlambatan material, pekerjaan ulang, mutu finishing, risiko MEP, keselamatan kerja, komisioning, dan serah terima. Bagian berikutnya membahas metode Monte Carlo. Pembahasan mencakup pengertian, konsep dasar, tahapan simulasi, penentuan distribusi probabilitas, proses literasi, analisis hasil, serta penerapannya dalam analisis risiko waktu dan biaya proyek konstruksi. Bagian terakhir pada tinjauan pustaka adalah penelitian terdahulu. Bagian ini digunakan untuk melihat posisi penelitian dan menemukan kesenjangan penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian penelitian telah membahas risiko design and build, sedangkan penelitian lainnya telah menggunakan metode Monte Carlo pada proyek konstruksi. Namun, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan identifikasi risiko proyek design and build, pembangunan villa bertingkat dengan probability impact matrix, dan simulasi Monte Carlo. Lalu, selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu kerangka berpikir, konsep, dan konsep penelitian. Saya akan menjelaskan konsep penelitian dengan menunjukkan bagan pada layar. Pada bagian konsep penelitian ini, proses dimulai dari permasalahan utama,
yaitu tingginya kompleksitas dan ketidakpastian pada proyek desain and build pembangunan villa bertingkat. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan desain, keterlambatan material, produktivitas tenaga kerja yang rendah, koordinasi yang kurang efektif, serta permasalahan biaya, mutu, dan keselamatan kerja. Penyebab tersebut dapat menimbulkan dampak berupa keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, penurunan mutu dan kecelakaan kerja, dan menurunnya kinerja proyek secara keseluruhan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan pendekatan manajemen risiko sebagai dasar dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko proyek. Tahapan analisis pada penelitian ini meliputi identifikasi risiko, penilaian probabilitas dan dampak risiko, penentuan risk rating, simulasi Monte Carlo, evaluasi risiko dominan, serta penyusunan mitigasi risiko. Output yang diharapkan dari proses tersebut adalah diperolehnya diidentifikasi berbagai risiko, risiko dominan berdasarkan aspek waktu, biaya, mutu, dan keselamatan kerja, tingkat probabilitas dan dampak setiap risiko, serta strategi mitigasi yang tepat. Dengan demikian, bagian konsep penelitian menunjukkan hubungan antara penyebab, permasalahan, dampak, metode analisis, dan hasil yang diharapkan dari penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitis dan desain studi kasus. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur probabilitas dan dampak risiko, menentukan tingkat risiko, serta menganalisis ketidakpastian waktu dan biaya. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden dan kondisi risiko, sedangkan metode analitis digunakan untuk menentukan risiko dominan, melakukan simulasi, dan menyusun strategi mitigasi. Objek penelitian adalah proyek pembangunan villa bertingkat yang menggunakan metode design and build. Sebelumnya ini adalah bagan alir penelitian pada penelitian ini. Dimulai dari identifikasi masalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Lalu selanjutnya dilakukan penyusunan kuesioner, lalu pengumpulan data, masuk ke uji instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Jika sudah valid dan reliable, dilanjutkan dengan analisis deskriptif, lalu analisis risiko, penilaian risiko, pemetaan risiko, dilanjutkan dengan penentuan risiko dominan, seleksi risiko untuk simulasi, pengumpulan data untuk simulasi, lalu dilanjutkan simulasi Monte Carlo, dilanjutkan ke tahap analisis sensitivitas, penyusunan strategi mitigasi risiko, penilaian risiko residual, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Tetapi jika pada saat uji instrumen, uji validitas dan uji reliabilitas belum valid dan belum reliable, maka tahapannya diulang ke penyusunan kuesioner, lalu mengumpulkan data kembali dan diuji kembali. Lokasi penelitian ini berada di Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada proyek yang dilaksanakan oleh PT Binacara Bali, yang menggunakan metode design and build. Lalu penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, dimulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan penelitian. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen kontrak, jadwal proyek, laporan kemajuan, gambar kerja, spesifikasi teknis, dokumen perubahan desain, dan dokumen lainnya yang tersedia. Populasi penelitian adalah tenaga profesional yang terlibat pada proyek desain and build atau proyek villa bertingkat. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan pengalaman, jabatan, keterlibatan, dan pemahaman terhadap proyek. Responden dapat berasal dari project manager, construction manager, site engineer, design engineer, QS, quality control engineer, project control engineer, dan supervisor. Variabel penelitian dikelompokkan ke dalam kebutuhan pemilik,
desain, kontrak, dan manajemen, perizinan, pengadaan finansial, pelaksanaan, arsitektur, dan finishing, MEP, commissioning, keselamatan kerja, lingkungan, dan serah terima. Ini adalah penjelasan mengenai instrumen penelitian untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu penjelasan metode analisis data dan simulasi Monte Carlo. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai risiko pada proyek desain and build pembangunan villa bertingkat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi dan pemeringkatan risiko, tapi juga menganalisis ketidakpastian waktu dan biaya menggunakan simulasi Monte Carlo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak proyek dalam menentukan risiko prioritas, memperkirakan peluang pencapaian target, serta menyusun strategi mitigasi yang lebih efektif. Demikian pemaparan usulan penelitian saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan untuk penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om.